大荒牛，来，灵狐文，我已吞并八荒。还是只山高水远。执迷不悟的人是你，离开之前，至今皆无。若非人间，还是你做到了。绝幻境蔓延。封幻境玉石俱焚，朕会引爆此阵。说他败了呢。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Honor of King part keempat. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Bai yang telah berada di dunia awan hijau, ataupun di sini disebutnya dengan dunia alam ilusi, yang dimana dunia ini merupakan dunia ilusi buatan dari Ling Hu. Ling Hu bertanya kepada Li Bai apakah Li Bai menyukai dunia alam ilusi miliknya ini. Li Bai mengatakan dengan marah dirinya merasa jijik dengan dunia ilusi buatan Ling Hu, sampai membuat bulu kuduknya merinding. Lalu Li Bai pun maju menyerang Ling Hu. Berpindah ke tempat Wan Er sekarang, Wan Er sekarang telah bertemu dengan Ratu Taiji. Wan Er melaporkan kepada Ratu Taiji kalau Li Bai telah masuk ke dalam alam ilusi buatannya Ling Hu. Sang Ratu Taiji yang mendengar itu pun merasa beruntung karena alam ilusi ini tidak bisa mereka hancurkan dari luar. Mereka di sini harus berharap kepada Li Bai bisa memenangkan pertarungannya melawan Ling Hu. Jika Li Bai tidak bisa, maka dirinya sendiri yang akan menghancurkan alam ilusi ini, tetapi dengan bayarannya sangat mahal, yaitu mengorbankan dirinya sendiri dan juga seluruh kota Chang'an. Sang ratu menyuruh kepada Wan Er untuk membantu Reggie mengevakuasi para penduduk untuk mendekati wilayah dari istana Taiji, karena wilayah istana Taiji akan dilindungi oleh sang ratu. Dengan di sini sang ratu menggunakan formasi semesta Qingyuan, yaitu sebuah formasi perlindungan, mencegah alam ilusi ini bisa masuk ke dalam tempat wilayah Kekaisaran Taiji, tetapi pelindungan ini hanya akan bertahan selama 2 jam. Dan jika dalam waktu 2 jam Li Bai tidak bisa mengalahkan Ling Hu, maka dirinya akan meledakkan seluruh kota Chang'an agar alam ilusi ini beserta Ling Hu bisa dimusnahkan. Karena jika tidak, maka alam ilusi akan bisa menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Kembali dalam pertarungan Li Bai melawan Ling Hu, Ling Hu memberitahu alasan sebenarnya kenapa dirinya membuat alam ilusi ini, yang dimana alam ilusi ini dibuat oleh Li Bai untuk membuat seluruh orang hidup dengan damai, dengan dunia immortal, membuat mereka akan hidup kekal, tidak ada kematian yang bisa menakuti mereka. Tetapi Li Bai yang mendengar itu menganggap kehidupan ini hanyalah sebuah penjara. Li Bai yang tidak setuju dengan pendapat Ling Hu pun bertarung melawan Ling Hu, yang di sini pertarungannya akan menjadi pertarungan Ling Hu melawan dewa. Karena dunia ini merupakan dunia milik Ling Hu, maka Ling Hu bisa melakukan apapun di dunia ini. Dalam pertarungan itu, Ling Hu sama sekali tidak melawan Li Bai. Ia justru mempermainkan Li Bai di dalam sana. Sambil di sini Ling Hu berusaha untuk membujuk Li Bai untuk mau bekerja sama dengan dirinya. Ling Hu membuat puisi yang ia mau, sedangkan dirinya akan mewujudkan puisi itu ke dalam dunia ilusi ini. Maka mereka berdua bisa membuat dunia yang indah. Li Bai tetap saja tidak setuju dengan hal tersebut. Li Bai tidak setuju dengan ide dari Ling Hu yang menggunakan orang lain untuk menjadi pemandangannya.
Ling Hu merasa kecewa kepada Li Bai karena telah menolak tawarannya. Karena di sini dirinya tidak bisa membuat Li Bai berubah pikiran, maka di sini Ling Hu berniat untuk menjadikan Li Bai sebagai pajangannya saja di dunia ilusi miliknya, sama seperti semua orang yang berada di dunia ilusi ini. Di Kekaisaran Taiji sekarang, Sang Ratu Taiji berusaha sangat keras untuk melindungi seluruh rakyatnya menggunakan kekuatannya. Ia memanfaatkan kekuatan miliknya untuk membuat dinding pelindung pada Kaisar Taiji, melindungi orang-orang yang telah mengungsi di dalam Kaisar Taiji ini. Ling Hu yang sekarang sedang menyusun dunianya sendiri dengan mengambil kota Chang'an, ternyata sekarang mendapatkan masalah yang dimana sekarang dirinya kehabisan ruangan, membuat dirinya kesulitan untuk bisa memasukkan seluruh kota Chang'an. Dan di sini Ling Hu mau tidak mau harus memusnahkan koleksinya yang lain untuk bisa memasukkan kota Chang'an ke dalam koleksinya. Dan di sini Ling Hu memilih untuk memusnahkan dunianya milik Li Bai, mungkin sebagai bentuk tanda kecewa Ling Hu kepada Li Bai juga. Kemudian pun terlihat Li Bai yang sekarang berada di dunia dari koleksinya kota Suiyu yang merupakan tempat kelahiran Li Bai. Di dalam sana ternyata juga ada Li Bai yang telah muncul di kota Suiyu itu. Tetapi di sini anehnya Li Bai tidak bisa menyentuh kedua orang tuanya ataupun berbicara dengan mereka. Seakan-akan di sini Li Bai tidak satu dimensi dengan mereka. Pada saat itu Li Bai melihat kalau kedua orang tuanya sekarang sedang merindukan dirinya. Yang tampak di sini ibunya Li Bai yang lebih merindukan Li Bai. Setiap hari ibunya Li Bai membersihkan tempat tidur Li Bai untuk jaga-jaga jika Li Bai akan pulang. Tetapi setelah beberapa hari dan juga beberapa bulan Li Bai tidak pernah pulang, tetapi ibunya tetap saja membersihkan tempat tidur dari Li Bai untuk jaga-jaga jika Li Bai akan pulang. Ayahnya Li Bai memberitahu kepada ibunya Li Bai kemungkinan Li Bai tidak akan pernah pulang karena dirinya sudah nyaman dengan dunianya sendiri, yaitu dunia yang penuh akan puisi dan juga reputasi. Mungkin juga sekarang Li Bai hidup lebih bahagia tanpa bersama mereka berdua. Li Bai yang mendengar perkataan itu pun membuat dirinya sangat sedih. Dirinya berusaha menyampaikan kepada kedua orang tuanya kalau sekarang ia sangat rindu kepada mereka berdua dan sangat ingin sekali bisa memeluk mereka berdua sekarang. Tetapi sayangnya perkataan Li Bai tidak bisa didengarkan oleh mereka berdua. Li Bai pun sangat menyesal atas perbuatan sebelumnya yang telah mengabaikan kehidupan keluarganya. Li Bai sangat ingin sekali kembali ke masa lalu dan mengulang seluruh kehidupannya dengan menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Tetapi sayangnya karena Ling Hu sebelumnya telah berniat untuk menghapus dunia dari kota Suiyu, maka setelah itu kota Suiyu dalam waktu yang sekejap langsung hancur bersama di sini dengan kedua orang tuanya Li Bai. Li Bai yang melihat ini pun tidak bisa menahan rasa tangisnya. Dirinya sekarang hanya bisa melihat kedua orang tuanya menghilang begitu saja tanpa Li Bai bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka berdua. Di saat dunia tempat tinggal hancur, Li Bai melihat juga ternyata selama ini ibunya Li Bai telah mengoleksi seluruh puisi buatan Li Bai sebagai bentuk rasa rindu dari ibunya Li Bai kepada Li Bai. Hal ini sekali lagi membuat Li Bai merasa menyesal atas tindakan egois yang telah ia lakukan kepada kedua orang tuanya. Setelah wilayah dari kota Suiyu menghilang, Li Bai pun terjatuh ke dalam ruangan kekosongan yang sebentar lagi Li Bai akan ikut terhapus karena telah dihapus oleh Ling Hu sebelumnya. Di saat itu Li Bai teringat dengan kenangan masa lalunya bersama kedua orang tuanya waktu melihat festival kembang api. Di sana Li Bai tampak begitu gembira merayakan festival kembang api itu bersama kedua orang tuanya. Sampai-sampai di saat itu Li Bai membuat sebuah puisi dari bentuk kembang api yang indah dan juga keramaian yang berada di sana. Di saat Li Bai yang sebentar lagi akan menghilang, di saat itu Li Bai melihat kekuatan kehidupan dari seluruh warga kota Suiyu dan juga kedua orang tuanya yang telah dimusnahkan oleh Ling Hu sebelumnya, membuat kekuatan kehidupan mereka yang tersisa masuk ke dalam tubuhnya Li Bai. Seketika tubuh Li Bai juga ikut berubah menjadi warna emas dan Li Bai pun terangkat dari sana. Li Bai melihat kedua orang tuanya juga berniat untuk menghampiri mereka berdua, tetapi sayangnya Li Bai malah
malah terangkat kembali dari dunia kekosongan ini. Dengan di sini Li Bai yang berubah juga, bentuknya gokil banget cuy. Dengan adanya ukiran-ukiran emas dan juga kayak armor emas gitu. Yang di sini perubahannya merupakan perubahannya sama seperti Ling Hu, yaitu perubahan dewa dari dunia ilusi ini. Di lain sisi, sang ratu sekarang sudah mulai kewalahan melindungi kekaisaran Taiji. Kekuatannya juga sudah hampir habis. Tetapi sayangnya sekarang mereka masih belum bisa melihat tanda-tanda dari Li Bai yang telah berhasil mengalahkan Ling Hu. Artinya sekarang pun sang ratu akan menggunakan cara terakhir, yaitu dengan menghancurkan kota Chang'an beserta seluruh isinya. Artinya mereka di sini semua akan tewas untuk melindungi seluruh dunia. Sebagai bentuk salam perpisahan dengan Wan Er, sang ratu mengucapkan terima kasih kepada Wan Er karena telah menemani dirinya selama ini. Di saat sang ratu ingin mengumpulkan kekuatannya membuat sebuah ledakan yang besar, tiba-tiba saja mereka mendengar puisi dari Li Bai. Yang puisi tersebut berbunyi seperti ini. Bulan cerah terpantul di sungai, bagaikan cermin yang terbang ke langit. Awan membumbung membentuk hayalan, meskipun aku telah meninggalkan kampung halaman, aku tetap selalu merindukannya. Mohon maaf karena Mimin gak pandai dalam baca puisi, jadinya malah kayak kebaca pantun. Ya mohon maaf ya. Dan setelah Li Bai menyelesaikan puisinya, Li Bai pun keluar dari alam kekosongan, bertemu kembali dengan Ling Hu. Li Bai mengatakan kepada Ling Hu kalau Ling Hu tidak pantas untuk memiliki alam ilusi maha indah ini. Lalu pertarungan Li Bai melawan Ling Hu pun kembali berlanjut. Tetapi dalam pertarungan ini bukanlah pertarungan secara intens beradu pedang, karena hanya beradu beberapa jurus saja. Dan di saat akhir-akhir dalam pertarungan itu, Li Bai mengatakan kepada Ling Hu sebuah pesan yang sangat penting bagi Ling Hu, yang dimana kunci keindahan dari sebuah puisi adalah tentang mengenai jiwa manusia, dan hal tersebut sekarang yang tidak dimiliki oleh Ling Hu. Setelah itu pun Li Bai menusukkan pedangnya menembus pedangnya Ling Hu sampai membuat Ling Hu pun masuk ke dalam dunianya Li Bai. Dan di sini Ling Hu mengucapkan terima kasih atas saran yang telah diberikan Li Bai tadi. Tetapi dengan segera Li Bai menghabisi nyawanya Ling Hu dengan menebas kepalanya Ling Hu. Setelah Li Bai berhasil mengalahkan Ling Hu, dunia yang sebelumnya telah diambil oleh Ling Hu kini telah kembali ke tempat asalnya. Kota Chang'an secara perlahan kini juga telah muncul kembali. Dan kemudian pun diperlihatkan Li Bai yang terjatuh dari atas udara, dengan sekarang bentuk Li Bai yang kembali menjadi normal. Karena juga perubahan dewa tadi merupakan perubahan dari dunia ilusi, maka bentuknya hanya bisa digunakan di dunia ilusi, tidak di dunia fana. Dan di sini karena Ling Hu telah tewas, maka semua ilusi yang dibuat oleh Ling Hu kini telah kembali normal, termasuk kota Suiyu yang telah dimusnahkan oleh Ling Hu sebelumnya. Sekarang kota itu telah kembali ke dunia asal, serta kedua orang tuanya Li Bai. Artinya kedua orang tuanya Li Bai yang sebelumnya telah tewas kini telah kembali hidup, karena memang dari awal itu hanya ilusi saja. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Honor of King Chapter of Glory telah berhasil kita tamatkan. Jadi ada 4 episode saja untuk serial Donghua ini, atau lebih tepatnya ini tuh kayak serial Donghua tetapi sesuai dengan karakternya masing-masing. Kan Honor of King ini merupakan sebuah game MOBA yang di dalam gamenya terdapat banyak karakter, dan di sini ada beberapa karakter yang mendapatkan filmnya, tetapi hanya mendapatkan 4 episode saja. Dan di sini Li Bai merupakan salah satu dari karakter tersebut. Selanjutnya cerita dari Honor of King kita
akan membahas tentang karakter yang bernama Kain. Tetapi masih belum tahu juga kapan jam tayangnya, jadi mohon ditunggu aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!